ujian minggu depan ya. Hari apa Mbak? Hari Rabu juga kayaknya ya. Hari Selasa atau Rabu? Rabu ya. Jadi seminggu lagi. Kita mulai ya. Baik, selamat pagi semuanya yang di rumah juga ya. Hari ini kuliah terakhir kita akan membahas dua topik sekaligus. Yang pertama adalah aset sumber alam. Kemudian nanti yang terakhir kita akan membahas aset tidak berwujud. Nah, aset sumber alam ini sebetulnya juga masuk dalam kategori PPE, ya, aset tetap. Hanya punya karakteristik khusus sehingga memang dikelompokkan sendiri. Tapi pelaporannya jadi satu dengan PPE. Nah, kita lihat saja penjelasannya ya. Aset sumber alam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aset biologis. Biologis berarti yang bertumbuh gitu ya, hidup gitu. Misalnya kayu hutan itu masuk dalam kategori aset sumber alam. Nah, ini nanti penilaiannya menggunakan pendekatan nilai wajar. Kemudian yang kedua adalah sumber daya mineral. Minyak, gas, dan tambang mineral lainnya. Yang mana kalau kita ekstraksi, ya ekstraksi itu diambil gitu ya, itu ya habis. Nah, kalau aset biologis kan ketika diambil kayunya, kita bisa nanam lagi di tanah tersebut. Nah, itu bedanya. Nah, makanya disebut dengan istilah penambangan tuntas. Tuntas itu artinya ya, begitu kita ekstraksi, habis isinya, ya sudah. Ya. Yang tersisa adalah tanah tambang yang rusak, ya, berlubang-lubang kalau perusahaan tambangnya tidak mengikuti aturan pemerintah. Jadi aturan pemerintah itu jelas itu bahwa kalau sudah selesai ditambang itu harus ada semacam kewajiban bagi perusahaan tambang untuk memulihkan kembali tanahnya, ya, tergantung apa namanya kondisinya seperti apa nanti akan dipulihkan seperti apa. Tapi yang terjadi kalau kita lihat di apa bekas-bekas tanah tambang itu yang terjadi ya seperti itu ya. Nah, kemudian proses mengalokasikan kos sumber daya mineral itu nanti disebut dengan istilah depresi. Ya, jadi kalau di aset tetap yang sudah kita bahas itu namanya kan depresiasi. Kalau di sini nanti disebut dengan deflasi. Ya, artinya sama, penyusutan gitu ya.
Hanya memang kalau penyusutan itu kan terminologi yang sifatnya umum. Nah, kemudian penentuan basis deflasi ya atau tarif deflasi itu yang pertama adalah sebelum eksplorasi, kemudian cost eksplorasi dan evaluasi, dan cost pengembangan. Jadi tiganya nanti akan kita gabungkan, itu nanti yang disebut dengan depreciation atau deflation cost gitu ya. Nah itu, jadi nanti yang kita deflasi ini, ya. Atau disebut dengan depreciable base gitu. Nah lalu perhitungan deflasi, ya, perhitungan deflasi itu menggunakan rumus ya seperti ini. Ya, ini kalau kita melihat rumus seperti ini kan seperti rumus depresiasi menggunakan unit aktivitas gitu ya. Unit aktivitas. Bisa menggunakan tarif per jam, kalau kendaraan ya tarif per kilometer gitu ya. Nah, kalau ini tarif deflasi per unit. Ya rumusnya persis ya, yaitu total cost dikurangi nilai residu dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia. Nah, kemudian berapa bagian dari cost sumber daya alam yang kita deflasi atau kita alokasikan ke periode tersebut? Ya, kita tinggal mengalihkan berapa unit yang diekstraksi dikalikan dengan cost per unit yang sudah kita hitung dengan rumus di atas. Nah, sehingga karena perhitungannya seperti itu, maka di sini tidak ada isu tentang perolehan aset di tengah tahun gitu ya. Jadi mau diperoleh awal tahun, semester 1, triwulan 1, bulan Desember, bulan November, itu tidak ada persoalan. Ya, ini persis seperti unit aktivitas yang sama sekali tidak terkait dengan tahun parsial. Gitu ya. Jadi isu-isu semacam itu nggak ada, ya, karena besaran deflasi itu merupakan fungsi atau dipengaruhi atau ditentukan oleh jumlah unit yang diekstraksi. Yang diekstraksi itu artinya diambil. Ya. Istilah ekstraksi ini kan sudah saudara jumpai di mata kuliah ekonomi ya. Itu biasanya ada istilah ekstraksi itu. Kalau misalnya penduduk di satu desa itu mengambil batu-batuan dari kali, itu dia mengekstraksi itu. Ya. Ngambil pasir, nah itu namanya ekstraksi, itu seperti itu. Oke ya, jadi ini cara menghitung seperti ini. Kemudian tarif, lalu deflasinya persis seperti penggunaan metode aktivitas, ya, unit aktivitas yang kita bahas di BP. Sekarang kita lihat contoh, misalnya McLeod SE membeli hak untuk menggunakan 1000. Oh belum ya? Oke. Saya tadi berasumsi begitu saya hidupkan sudah ya. Ternyata harus di switch itu. Oke.